mudah-mudahan punya gambaran apa yang terjadi dulu. Kapal kargo MV Sinar Kudus dibajak di Semenanjung, Somalia pada 16 Maret 2011 lalu saat menuju Rotterdam, Belanda. Di awal rapat pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Presiden sangat marah. Sambil menggebrak tangan itu di atas meja, bahwa tidak ada satu kepala negara manapun yang mau mengikuti keinginan perompak. Dengan memohon ridho Tuhan, Presiden Yudhoyono memutuskan opsi militer. Presiden sangat yakin dengan kemampuan TNI-nya. Beliau memutuskan untuk melaksanakan operasi militer, walaupun beliau sangat menyadari adanya long range projection dari Jakarta ke Eldanan 7.000 mile. Namun, sebagian kalangan masih belum yakin TNI sanggup melakukan operasi yang jauhnya melebihi jarak yang ditempuh pasukan Inggris saat menyerbu Kepulauan Falklands pada tahun 1982. Dengan mempertaruhkan reputasinya sebagai Panglima tertinggi TNI, Presiden Yudhoyono menunjuk Mayor Jenderal TNI Marinir Alvan Bahrudin sebagai Komandan Satuan Tugas Merah Putih dan menggelorakan semangat harus bisa. Tanggal 17 April jam 15.30, beliau menelpon saya. Alvan, kamu satu hati nggak dengan saya? Siap Bapak, saya satu hati. Di tengah tudingan dan prasangka bahwa pemerintah Republik Indonesia lamban beraksi, kapal-kapal perang dan Satgas Merah Putih bergerak di balik tabir kerahasiaan. Sejak hari pertama kita sudah bekerja, diam-diam, tidak banyak diketahui oleh publik. Kita melakukan langkah-langkah cepat, termasuk dalam waktu yang singkat, memproyeksikan kekuatan kita dalam jarak yang amat jauh. Oleh karena itu, meskipun banyak komentar, banyak kritik, saya tetap memilih diam. Sekali lagi, operasi khusus seperti ini memerlukan kerahasiaan, memerlukan keamanan. Pelaksanaannya diperlukan kecepatan dan juga pendadakan. Semangat harus bisa menjadi kunci keberhasilan operasi Satgas Merah Putih. Ini ada pelajaran besar. Indonesia bukan great power, apalagi super power. Tapi kita bisa menjadi contoh, menjadi model, bahwa dalam mengatasi penyanderaan tadi, kita mematuhi hukum internasional. Kita menjalankan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Proses di dalam negeri juga kita patuhi. Contohnya, Menteri Luar Negeri kita bertemu dengan Menlu Somalia di Dubai, mengatakan kami akan menyelamatkan kapal kami di perairan Anda. Apakah boleh? Oh silakan. Kalau ternyata perompaknya dibawa masuk ke daratan, apakah kami boleh melaksanakan pengejaran? Kata mereka boleh, welcome. Kami juga malu ada kejadian itu. Kita lakukan itu. Kemudian kita Menlu juga ke PBB New York. Apakah yang kami lakukan ini termasuk nanti kemungkinan hot pursuit, pengejaran dalam istilah militer untuk membebaskan sandera kita, itu dibenarkan oleh rules yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kemudian ada task force di perairan sana, itu International Task Force. Kami melakukan kerjasama dan mereka menyambut dengan baik. So semua langkah-langkah internasional kita patuhi di dalam negeri. Meskipun ini bukan perang. Dalam konstitusi Indonesia, kalau perang mau disetujui oleh DPR RI. It is not war. Tapi bagaimanapun ada pertemuan antara Menhan dengan Komisi 1 DPR RI. Dan mereka mendukung penuh dengan pesanan jangan kemana-mana nanti gagal, nanti anak buah kita jadi sasaran tembak. Proses itu kita lalui. Di dalam negeri sendiri kami jalankan. Ada yang namanya kalau di Amerika National Security Council. Di situ ada, di Indonesia sama kemarin, Menlu ada, Menhan ada, kemudian Kepala Badan Intelijen Strategis ada, Nasional ada, kemudian ada Menko Polkam, baru para Jenderal Laksamana Marskal, saya ada di situ. Menyatakan perang domain politik, pemimpin sipil, bukan domain para jenderal. Tapi menjalankan perang yang ini, menjalankan operasi militer domain para jenderal Laksamana dan Marskal. Itulah yang mengatur kita, civil military relations. Kita penuhi, kita patuhi, supaya kita menjadi model. Dan itu buahnya nyata. Singkat kata, berhasil, saya mengambil risiko. Itu bisa gagal. Kalau gagal, karier politik saya finish. Tapi saya mengkalkulasikan, ini kedaulatan kita jaga. Harus kita selamatkan warga negara kita selamatkan kapal kita. Dan itu selama sekian bulan karena jauh sekali, dari Indonesia ke Somalia, lebih jauh dibandingkan London ke Falkland atau Malvinas. Tapi kita bisa. Saya bangga dengan TNI yang melaksanakan tugas waktu itu. Karena profesional dan menjalankan amanah konstitusi. Oleh karena sebagai mantan Panglima tertinggi, saya mendoakan agar TNI kita ke depan makin berjaya, makin kuat untuk negara kita. Sebagai mantan pelaku reformasi ABRI, tetaplah pada tugas pokok sesuai dengan konstitusi. Jangan masuk dalam politik praktis. Tetaplah netral dalam kehidupan demokrasi, netral dalam pemilu. Supaya menjadi adil. Ingat, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara itu milik rakyat, milik kita semua. Kita akan bangga, TNI-nya hebat, jago, tapi juga patuh pada demokrasi dan the rule of law.